Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Halo saudara, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Terima kasih Anda telah mengunjungi channel saya, channelnya Pak Tony. Kali ini saya akan menyampaikan cara saya untuk mengatasi sakit di sendi kaki. Ya. Cara saya mengatasi sakit di sendi kaki. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kaki adalah merupakan salah satu organ penting di dalam tubuh kita. Oleh karena itu kita harus menjaganya. Ketika kita sudah menginjak umur 40, maka mulai terasa kaki ini kadang sulit diajak kompromi. Ya, mengapa? Karena sudah lama digunakan kan, sudah 40 tahun ya. Dan kaki ini merupakan bagian paling bawah dari tubuh seseorang. Sehingga dia tiap hari itu bekerja relatif juga berat ya. Yang lain juga berat semua, tapi kaki ini harus menyangga tubuh ya. Sehingga dia harus tetap bertahan walaupun tubuh ini kadang-kadang menjadi tambun atau gemuk ketika usia tua. Ya, ketika masih anak-anak remaja mungkin ya bobotnya itu mungkin di bawah 50, tapi ketika usia 40 mungkin tambah seiring dengan kesejahteraan seseorang, maka bobotnya mungkin akan bertambah menjadi 60, 70, bahkan ada 90. Sedangkan sendi kaki yang saya maksud itu ya biasanya itu yang diserang adalah lutut atau bahasa Jawanya itu dengkul ya. Lutut atau dengkul, sedangkan yang bawah lagi adalah tumit ya, sendi di tumit atau di sekitar mata kaki. Nah, ini jadi di sana biasanya kita akan merasa nyeri, bahkan terkadang bengkak, dan kadang tidak kelihatan bengkak tapi sakit ketika untuk berjalan, atau terasa ketika untuk beribadah terutama sholat itu terasa. Dan ketika berjalan pun akan terlihat seperti orang pincang ya, tidak jadi profesor malah jadi propencor. Nah, ya, jadi saya pernah mengalami hal itu karena usia saya sekarang sudah 61 mau 62. Jadi pengalaman kaki yang sakit atau bengkak ataupun sulit digerakkan, kemudian ketika sholat itu nyeri ya, kadang ditekuk ya atau dilipat, itu tidak bisa untuk sholat, terutama untuk atahiyat awal maupun akhir, itu juga terasa sakit. Oleh karena itu saya akan men-share bagaimana saya berusaha untuk mengurangi rasa sakit itu, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ya lutut saya alhamdulillah berhasil sembuh, dan lutut saya alhamdulillah sekarang ya ini saat ini alhamdulillah Allah memberi sehat, tumit juga begitu. Jadi saya akan men-share, akan menyampaikan pengalaman saya itu kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus penjelasan saya. Ya, kalau yang kerso, kalau yang mau silahkan subscribe atau men-share, disampaikan kepada teman-teman. Kalau tidak juga tidak apa-apa, tetapi mudah-mudahan silaturahmi kita, pengalaman berbagi ini bisa menambah wawasan kita. Anda juga bisa memberikan komen, memberikan pengalaman Anda ya di kolom di bawah video saya ini. Ya, oke. Kita mulai. Apa kira-kira penyebab dari sakit lutut ataupun tumit ya, sendi kaki ini, apa penyebabnya? Jadi biasanya adalah karena
asam urat dan kolesterol yang tinggi. Apa asam urat itu? Asam urat ini adalah namanya asam itu kan kecut ya, asam ya, kadar asam di dalam darahnya tinggi sehingga menyebabkan flak di dalam aliran atau di dalam saluran darah ini menjadi menumpuk di sana dan salurannya terganggu. Sedangkan kolesterol ini menyangkut tentang kekentalan dari darah ya. Kekentalan dari darah manusia dipengaruhi dari kolesterol ini. Makin tinggi kolesterol yang ada di dalam tubuh seseorang, maka kekentalannya darah ini makin tinggi juga. Kalau darah itu kental, itu sepengetahuan saya, karena saya bukan orang medis ya, hanya saya sering membaca dan logika saya. Kalau kemudian ini kental, maka darah pun mengalirnya tidak lancar. Sudah disumbat dengan asam urat, sudah kental alirannya, jantungnya itu juga nanti memajunya makin berat, sehingga kadang-kadang yang harus dialiri darah ini kok tidak sampai di sana, akibatnya menjadi bengkak ataupun nyeri. Nah, ini jadi penyebab utama. Pertama adalah adanya asam urat maupun kolesterol yang tinggi. Yang kedua adalah karena mungkin kurang gerak. Allah memberikan struktur manusia, tubuh manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling bagus. Tidak ada binatang lain itu yang bisa tersenyum. Ya, kera itu katanya menyerupai manusia, tapi dia tidak pernah senyum. Ya, adanya ya merengut. Kalau toh dia bisa drenges ataupun tertawa, itu pun akan jelek sekali. Ya, gitu yang tidak sana. Orang bilang itu drenges ketek. Wah, drenges ketek itu jadi tertawa yang tidak ikhlas. Ya, drenges ketek. Ya. Ya. Akibat dari kurang gerak ini menyebabkan otot-otot itu fungsinya kurang sempurna, kurang maksimal. Bahkan konon menurut pengalaman teman-teman yang terkena serangan stroke, ketika akan mulai berjalan, kalau tidak dilatih itu sulitnya bukan main. Otot-ototnya menjadi kaku, bahkan katanya mengkerut. Itu menurut cerita teman-teman begitu. Jadi gerak ini sangat diperlukan, karena kalau Anda kurang gerak, nah itu ciri-ciri hidup itu kan bergerak, bertumbuh. Kalau Anda kurang gerak, ya banyak nanti akibatnya saluran darah pun, aliran darah pun kemudian menjadi tidak normal atau tidak lancar. Bahkan konon bisa juga mengakibatkan ambeien. Ya, ambeien itu banyak diderita orang-orang yang kurang gerak, yang kerjanya hanya duduk di tempat, ya seperti driver atau para bos yang kerjanya hanya duduk di tempat, tinggal acung-acung, tinggal perintah lah ini ya. Nah, karena kurang gerak inilah yang mengakibatkan saluran darah, aliran darah menjadi tidak lancar. Salurannya itu kadang-kadang juga makin mengkerut, kurang fleksibel, dan mengakibatkan sakit juga ya di persendian. Nah, maka seringlah berolahraga, paling tidak seminggu 5 kali syukur. Ya durasinya ya sekitar 30 menit lah begitu. Silahkan itu dirutinkan, karena katanya kita berjalan kaki itu saja investasi kesehatan ya, daripada kita nanti sakit obatnya juga makin mahal ya. Kemudian apa? Faktor usia, faktor U ya. Orang bilang umur iso dicolong, usia itu nggak bisa dicuri. Walaupun ada orang-orang yang usianya itu sudah lebih dari 50, kelihatannya itu masih remaja, masih 30-an katakan begitu. Karena apa? Karena dia
pandai merawat kesehatan, pandai menjaga pola makan, pandai menjaga pola pikir, pandai menjaga pola hidup, dan juga pandai merawat diri. Nah, itu mengakibatkan dia diberi bonus bahwa dia seperti energik dan wajahnya seperti orang yang masih belia atau masih muda. Nah, ini ya, jadi faktor usia ini mempengaruhi ya, karena siklus manusia itu kan ketika bayi itu tidak bisa berjalan, kemudian belajar berjalan tertatih-tatih ya, kita ditetah bahasa Jawanya itu ya, jalan kemudian agak terhuyung-huyung, kadang-kadang jatuh, kemudian setelah bisa berjalan bisa berlari, setelah bisa berlari kemudian remaja bisa memanjat pohon, bisa ya apapun. Ketika remaja itu memang bisa melaksanakan atau melakukan apapun asal ya dilatih dan asal dibiasakan ketika remaja. Tetapi ketika maksimal itu kondisi kita sudah melewati itu ya, kemudian decline ya, sudah maturity kemudian decline, turun usia 40 kalau tidak dijaga itu sudah kelihatan tua sekali ya. Ya, kalau bisa menjaga tadi pola-pola makan, pola hidup sehat, kemudian menjaga diri, ya insya Allah itu tetap bugar. Tetapi ketika dia tidak bisa melaksanakan itu, maka faktor usia ini akan kelihatan dari kulitnya yang tadinya kencang kemudian melorot ya, dari semuanya yang tadinya keras bisa cepat, istilahnya itu ya menyesuaikan ototnya, sekarang menjadi lembek, menjadi tidak lentur dan sulit untuk apa? Untuk berkembang lagi. Nah, itu faktor usia ya. Tetapi kalau yang bisa merawat kesehatannya agar aliran darahnya lancar, insya Allah walaupun kendur tetapi bisa kencang seketika ketika dia itu dibutuhkan agar kencang, katakan begitu ya. Ya, orang Jawa tua itu apa, metu-metu nggowo, sepuh disesep sampai apuh. Ini faktor usia ya. Kemudian ketika sudah tua, yang tadinya remaja itu bisa berlari, bisa memanjat pohon, bisa apa saja, setelah decline turun, sudah tua berjalan saja kadang-kadang sudah terhuyung-huyung. Sudah 80 lebih, jalannya juga seperti anak-anak itu ya. Orang Jawa bilang itu dongedong plente ya. Tidak tegap lagi tetapi sudah ya gedek-gedek begitu, atau nganggu-nganggu begitu ya, tidak tegap lagi begini tetapi sudah gedek-gedek atau ngangguk-ngangguk. Itu tandanya bahwa usia kita itu sudah mendekati kembali lagi ke asalnya. Maka segeralah ingat, ingat, ingat bekal kita apa untuk dibawa ke sana. Jangan sudah tua adanya mengumpulkan harta terus, tidak mengumpulkan amal yang akan dibawa. Nah, ini faktor usia. Ya, faktor usia mengakibatkan siku kita itu juga makin rapuh, makin sakit, digunakan berjalan juga makin sulit. Nah, jadi itu kita harus tetap menjaganya. Ya. Kemudian kadang-kadang dipengaruhi cedera atau pernah cedera. Artinya apa? Mungkin ketika remaja dulu pernah terjadi kecelakaan ataupun baru saja sudah tua gini terjatuh. Nah, ini mengakibatkan lutut ini menjadi apa? Menjadi cedera. Nah, kalau cedera, kalau anak-anak atau remaja yang diobati itu mungkin ya akan cepat sembuh. Tapi kalau orang tua diobati, maka dapat dikatakan lemnya itu sudah mulai berkurang, sehingga untuk pengobatan pun relatif lebih lama. Maka perlu dijaga,
jaga jangan sampai cedera. Olahraga ya jangan porsinya yang berat-berat, sudah tua tapi mengikuti sepak bola, mengikuti basket, tenis boleh saja asalkan Anda sudah terbiasa. Tetapi sudah usia lanjut ya 60 ke atas tapi Anda baru mulai berlatih tenis atau sepak bola, ini riskan yang akan mengakibatkan cedera lutut atau cedera kaki. Maka hati-hati ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebabnya kaki ini sakit karena apa? Karena pengapuran. Ya, ini bisa saja terjadi terutama bagi ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu, kenapa begitu? Pengapuran itu terjadi pada ibu-ibu karena beliau tiap bulan itu ketika masa produktifnya ya sebelum menopause itu beliau banyak mengeluarkan ya rutin mengeluarkan darah haid. Nah, ini kemudian yang memacu untuk pengapuran tulang. Nah, maka ibu-ibu kadang juga harus ekstra hati-hati ya, ekstra hati-hati. Ya, ekstra hati-hati untuk apa? Ya, tulangnya itu dijaga. Memang menurut pengamatan saya, kolesterol tinggi ataupun asam urat tinggi banyak terjadi pada bapak-bapak. Ya, kelenturan urat nadinya besar kecilnya dan kelancaran darahnya itu lebih bagus pada ibu-ibu, pada wanita. Bapak-bapak ini biasanya lemah di sana ya, di otot atau saluran darah. Tetapi kekuasaan Tuhan, bapak-bapak insya Allah tulangnya itu lebih kuat dibanding ibu-ibu karena bapak-bapak tidak pernah menstruasi. Nah, ini ya, jadi pengapuran ini. Tapi sebagai tambahan memang katanya bahwa untuk sakit itu bapak-bapak itu memang ini lemahnya di tadi ya, di bagian-bagian persendian akibat dari asam urat atau kolesterol tinggi itu sering menyerang di sana. Sakit yang dia rasakan. Tetapi kalau ibu-ibu yang dirasakan paling sakit adalah ketika melahirkan. Bapak-bapak jelas belum pernah merasakan pengalaman itu ya. Jadi ini keadilan Allah yang harus kita terima. Jadi adanya kita harus sabar dengan jalan tetap mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar dan sholat gitu ya. Ya, ini penyebabnya. Pertama adalah asam urat dan kolesterol yang tinggi. Kemudian kurang gerak ya, kemudian faktor usia, kemudian karena cedera. Cedera itu karena kecelakaan dan sebagainya. Kemudian karena adanya pengapuran yang bisa mengakibatkan atau sebagai trigger pemicu untuk adanya sakit pada persendian kaki. Nah, kemudian bagaimana upaya saya untuk mengobati? Nah, saya telah mencoba beberapa cara ya. Jadi mengatasi kenaikan asam urat dengan mengurangi kacang-kacangan. Ya, saya berusaha mengurangi kacang-kacangan terutama olahan dari kacang tanah ya. Ya, apa saja ya seperti pecel, gado-gado itu saya kurangi ya. Pecel, gado-gado itu kan ada kacang tanahnya, sambal kacang. Kemudian kalau cemilan itu namanya ampiang, nah itu kan ada kacang tanahnya, yaitu dikurangi. Kemudian kacang bawang, kacang telur, kacang atom, nah itu kan ada kacangnya ya, jadi itu dikurangi. Juga sayur-sayuran seperti bayam itu juga dikurangi karena ini memiliki kadar besi yang tinggi. Termasuk juga kangkung itu juga kadar besinya tinggi. Jadi ini cepat ya untuk menjadi pemicu timbulnya asam urat dan asam urat terutama ya, asam urat yang tinggi. Kemudian kalau buah
itu dikurangi yang namanya nanas. Ya, ada yang mengatakan itu malah sebagai obat. Ya silahkan, karena kondisi masing-masing orang itu berbeda ya. Jadi itu kacang-kacangan juga yang tanaman atau sayur-sayur yang sangat hijau yang kadar besinya itu tinggi itu juga dikurangi ya. Kemudian kalau buah itu ya seperti buah nanas itu dikurangi ya. Tetapi sebaliknya kalau buah-buahan yang bagus itu apa? Ya kalau buah-buahan yang bagus itu ya seperti alpukat itu bagus ya, bagus alpukat. Kemudian mengatasi kolesterol. Tadi kan mengatasi asam urat ya. Mengatasi kolesterol yang naik itu dengan cara mengurangi gorengan. Gorengan itu bukannya tidak boleh, boleh ya. Karena apalagi kalau puasa itu ada yang mengatakan kalau berbuka ya wajib ada gorengan. Itu ekstrimnya begitu. Bagaimana kita mengkiati ya, kiat kita agar gorengan kita konsumsi tidak menimbulkan kolesterol? Ya silakan goreng sendiri. Karena yang bahaya itu adalah kita membeli gorengan di luar di mana minyaknya itu sudah lebih dari 3 kali untuk menggoreng. Konon menurut cerita karena minyak goreng yang di pasaran itu adalah dari sawit. Kelemahan dari minyak goreng dari sawit ini tidak boleh digunakan untuk menggoreng berkali-kali. Ini berbahaya. Oleh karena itu ketika kita menggoreng gorengan sendiri, membuat gorengan sendiri, ya kita bisa mengatur. Ini nanti sekali atau 2 kali saja, kemudian setelah itu jangan digunakan lagi minyaknya. Nah, ini kan untuk mengurangi kolesterol. Kemudian mengurangi syukur tidak mengkonsumsi yang namanya jeruan. Baik itu ya jeruan binatang ya, bukan jeruan nanti jeruan celana dalam, bukan. Jeruan itu loh ya. Apa ada usus, ada hati, ada empela dan sebagainya. Baik itu dari binatang berkaki 4 ataupun binatang berkaki 2. Sebaiknya itu dihindari ya. Saya pernah ya merasa kakinya sudah enak, bolak-balik sampai 3 hari saya mengkonsumsi jeruan itu sampai 3 hari. Wah, langsung ya kena, ya, langsung kena dan itu sakit kakinya. Karena apa? Itu mengandung purin tinggi ya. Entah itu disate, entah itu dioseng-oseng, entah itu dibikin gulai, entah itu dibikin rendang ya. Sebaiknya jangan ya, jangan ya. Jadi itu dihindari. Jeruan, kemudian otak itu enak sekali. Saya ketika muda habis kuliah kalau sudah malam hari kan itu kita kuliahnya karena kita ngambil weekend. Wah, saya selalu ngambil otak. Otak apa? Otak kambing ataupun otak sapi yang dibuat bergedel. Wah, enaknya bukan main. Ya, itu makanan favorit saya. Tapi ketika itu saya masih sekitar 40-an lah, di bawah 40-an. Jadi belum terasa, ya, belum terasa. Itu kolesterol tinggi juga, ya. Kemudian juga telur, ya, telur. Telur ada mengatakan yang berbahaya kuningnya. Ya silahkan, tapi dikurangi 1 hari maksimal itu 1 saja. Tapi yang berbahaya itu adalah telur burung puyuh. Walaupun Anda mungkin mengkonsumsi ya 2 butir saja karena kecil, itu nanti bisa dirasakan karena itu tinggi ya, tinggi kolesterolnya. Jadi hati-hati mengkonsumsi telur, juga hati-hati dikurangi ya. Nah, kemudian lemak daging. Ya, lemak daging itu biasanya kalau sate ya itu sate apa? Bumbon misalkan ya. Sate sapi itu biasanya dagingnya 3, lemaknya itu ya lemak dagingnya itu nanti diberi 2. Karena itu kalau dibakar
dengan daging sapi kemudian diberi sambal kacang, ya sambal kacangnya itu sudah mengakibatkan nanti kalau dimakan itu asam urat, sedangkan lemak dagingnya tadi menyebabkan kolesterol, ya sempurna setelah Anda memakan itu ya. Jadi lemak daging. Bisa juga Anda hati-hati namanya kikil. Nah, kalau di Padang itu ada kikil kan itu. Nah, biasanya itu di bumbu Padang, wah enaknya bukan main. Itu juga makanan favorit saya. Ketika berbuka puasa, saya alternatifnya kalau tidak kikil itu juga peru. Wah, peru itu juga jeruan. Wah, itu mengakibatkan ya sudah nanti kalau sudah 2 hari itu terus ya dirasakan. Artinya kita harus mengurangi, harus hati-hati. Kemudian ya kita juga perlu ya untuk mengatasi itu dengan minum yang cukup. Syukur pagi hari kita membuat makanan atau minuman yang hangat, 2 gelas diminum, nanti siang 2 gelas, malam menjelang tidur ya, jangan lebih dari jam 8 misalkan itu 2 gelas. Kenapa enggak tidak lebih dari jam 8 sedapat mungkin? Karena kalau orang tua itu nanti misalkan kita tidur jam 10 ya, nanti setengah 10 minum bergelas-gelas itu ya nanti kita ngompol atau tidak bisa tidur karena pengen buang air. Itu biasanya jam 1, jam 12. Maka disiasati kita jam 8 lah itu, 2 jam sebelum kita tidur itu minum banyak nggak apa-apa. Artinya nanti menjelang tidur kan sudah dikeluarkan ya. Kemudian mengobati dengan sayuran itu bagus kita mengkonsumsi seledri. Seledri tahu ya yang untuk beningan itu, untuk sayur bening. Nah ini bagus ya, bagus untuk bahkan menurut ada pengalaman juga untuk mengobati atau memberi terapi pada ginjal yang mungkin kurang berfungsi baik, itu sering membuat racikan minuman seledri ini ya, walaupun jangan terlalu sering juga. Jadi artinya ya mungkin 3 hari lah setelah itu harus off dulu, kemudian nanti 2 hari kemudian lagi seperti itu. Jadi jangan terus saja, karena apa ya, di samping bosan karena rasanya itu tidak enak ya, rasanya kurang enak ya. Juga kelor. Nah, kalau kelor ini dikonsumsi juga bagus sekali ya untuk mengobati tadi, mengurangi kolesterol dan asam urat tadi. Cuman saya pernah mendengar seringkali kita keliru, yang diambil airnya pada seyogianya itu adalah yang diambil daunnya kita makan ya, kita makan daunnya. Dan cara membuatnya jangan daunnya kemudian direbus, tidak, tetapi airnya dididihkan dulu, kemudian itu diserut ya, diserut itu diambil daunnya saja, batang rantingnya jangan ikut direbus. Nah itu dimasukkan di dalam air yang baru saja mendidih, baru itu dikonsumsi. Air yang digunakan untuk menghangatkan tadi diminum juga akan lebih baik. Konon menurut cerita bahwa kelor ini, daun kelor ini memiliki protein yang sangat tinggi. Jadi itu bagus juga untuk tulang kita maupun untuk peredaran darah kita ya. Ini jadi daun kelor. Juga daun salam. Nah, ini daun salam. Daun salam yang untuk sayur itu silahkan diambil mungkin 7 sampai 10 ya. Dia mengatakan harus ganjil ya, silakan, itu ya istilahnya
kepercayaan saja. Bagi saya ya 10 itu sudah cukup ya. Kemudian diberikan 2 gelas, direbus ya. Kalau salam ini rebusannya, jangan daunnya yang dimakan ya, nanti kasihan ususnya. Daun salam ini rebusannya ya, rebusannya. Juga daun alpukat. Daun alpukat ya, ini juga bagus digunakan untuk mengurangi kadar kolesterol maupun asam urat. Ya, bagaimana sulit mendapatkannya? Oleh karena itu saya menyarankan ketika Anda memiliki lahan, tanamilah dengan tanaman obat seperti itu. Kalau Anda tidak menggunakan, niat kita adalah membantu orang lain yang terkena serangan sakit seperti itu ya, sehingga kita bisa mendapat pahala ya. Jadi niat kita bukan untuk jaga-jaga kita. Kalau kita jaga-jaga kita berarti nanti Allah akan memberi cobaan karena kita sudah siap kan untuk sakit. Jadi niat kita adalah untuk membantu orang yang membutuhkan ya. Itu daun salam. Juga alpukat, ketika membeli bijinya itu jangan dibuang, tanam saja di pot. Kalau tidak punya lahan yang cukup lebar, kalau tidak di pot ya ember bekas itu, yang ember untuk cucian itu, taruh saja di situ. Kita kan mau ambil daunnya kan. Nah kalau kita lahannya besar ditanam, nanti kalau berbuah, buahnya itu juga bagus untuk penderita kolesterol dan asam urat tinggi ya. Itu menurut pengalaman saya. Juga daun sirsat, bukan sirkaya ya, sirsat. Sirkaya itu manis, sirsat itu ada kecut atau apa, kecut, ada kecut-kecutnya gitu ya kalau sirkaya. Nah, kalau sirsat, jadi yang diambil daun sirsat. Nah, ini bagus juga untuk pengobatan, mengurangi kolesterol dan asam urat tinggi. Kemudian atasi kurang gerak tadi ya. Tadi kan ada penyebabnya itu karena kita kurang gerak, badan kita kurang gerak, maka atasi dengan olahraga jalan kaki ya, atau jogging ya. Karena ada yang mengatakan kalau kita sudah uzur, sudah tua, itu hindari lari. Lari itu berarti ada saat melayang jatuh pada tumpuan kaki. Khawatirnya ketika kita melayang jatuh pada tumpuan kaki, satu kaki itu kalau tidak kuat, padahal itu ada bibit pengapuran, maka rawan tumit itu menjadi patah. Nah itu yang perlu dihindari. Kalau Anda tidak pernah lari, ya jangan lari, apalagi lari cepat, tetapi jalan cepat tidak masalah. Karena kalau berjalan itu berarti tidak ada saat melayang ya, hanya kita mempercepat langkah saja. Nah itu ya. Berapa lamanya? Ya durasinya sekitar 30 menit lah begitu, dengan baik warming up-nya maupun nanti untuk cooling down-nya. Jadi tidak misalkan sampai sekian jam. Bagaimana kalau bersepeda? Boleh saja bersepeda. Bersepeda juga akan melatih gerakan dari kaki kita kan. Akan paling bagus kalau Anda punya kolam renang, kemudian berenang di sana ya, berenang di sana. Atau kalau Anda memiliki alat olahraga yang statif itu jalan di tempat, kemudian yang di bawahnya itu ada ban berjalan seperti itu, Anda bergerak di sana, itu pun boleh ya. Tetapi kan itu dimiliki orang-orang kalangan the have kan. Kalau yang seperti saya ya jalan kaki itu paling sehat, murah meriah, sambil kita bisa bersilaturahmi. Nanti misalkan ke stadion, ke tempat olahraga, ketemu teman-teman, kita bisa bergurau. Nah, ini juga obat juga ya. Jadi kira-kira 30 menitan. Kemudian cooling down-nya kita tepuk kakinya ditepuk begitu. Silakan beberapa kali, makin banyak makin baik.
Nah, syukur didungani ya, didungani bismillahirrahmanirrahim, diberi salat, ya Allah paringi sembuh ya Allah ya, itu ya. Jadi kita mohon kepada Allah kesembuhan karena ini kan hanya upaya. Kemudian faktor usia itu tidak bisa dihilangkan ataupun dihindari, tetapi bisa dijaga dengan hati-hati ya. Kita istilahnya orang Jawa itu rumangsa tuwa. Kita sudah tua harus memiliki sense of holding, jadi perasaan tua. Makin tua makin bijaksana ya, jangan makin tua makin petakilan, nah nanti akan berakibat. Maka kita perlu hati-hati dan menjaga pola pikir, pola makan, juga pola hidup ya. Pola pikir tidak usah terlalu ngoyo, jangan punya pikiran makin terkenal begitu, tapi niati semuanya untuk ibadah. Saya nge-YouTube seperti ini insya Allah tidak cari tenar. Kalau toh boleh tidak menampilkan wajah, mungkin lebih baik hanya suara saja, tetapi karena disyaratkan harus wajahnya tampil, ya saya menampilkan wajah saya. Dan saya niati mudah-mudahan pengalaman ini berguna untuk saudara-saudara dan sebagai amal jariah saya. Mungkin saya sudah meninggal, video ini masih bisa bermanfaat. Nah, insya Allah bisa mendapat kiriman pahala, insya Allah ya. Itu cita-cita atau harapan saya ya. Kemudian pola makan juga diatur ya, porsinya ya. Menurut Dokter Akbar itu makan itu bagi kita orang tua, hindari yang banyak gula, hindari yang tepung, hindari yang mengandung terlalu banyak garam. Nah, itu dihindari. Syukur kalau nasi itu 3 sendok nasi saja. Nah, paling bagus lagi kalau makannya itu adalah kurma dicampur tempe. Nah, itu tempenya segini, kurmanya nanti 7 butir atau 3-7 butir dicampur kemudian dimakan. Itu sangat sehat ya. Tapi pengalaman saya, misalkan mau puasa begitu ya, bukannya saya sombong atau gimana, sahurnya pakai pisang, 2 pisang kapok itu juga bagus ya. Itu dimakan, itu insya Allah kita juga tetap kuat dan sehat. Nah, ya. Dan pengalaman saya ketika puasa dengan cara itu, badan itu malah terasa enak begitu ya, dibanding kalau tidak puasa itu hawanya itu kepingin segalanya dimakan. Nah, ini ya yang menyebabkan itu tadi, kaki sakit, kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi ya. Di gejala sakit dari asam urat dan kolesterol tinggi itu bisa di pundak ini ya. Kolesterol tinggi katanya pundak ini pegel. Kemudian kolesterol tinggi juga mata ini selalu berair ya. Orang Jawa bilang itu bloboen. Nah, kemudian kalau asam urat yang kelihatan itu ya biasanya adalah di persendian. Sakitnya itu gonta-ganti, kadang di dengkul atau lutut, kemudian turun ya, turun ke tungkai. Tungkai aja itu kan ya ganti-ganti begitu. Ini karena asam urat ini karena dia flaknya itu jalan ya, pada kaki itu bagian bawah, ketika mau ke atas ini ya itu tadi, kalau belum dikeluarkan dia belum bisa sembuh gitu ya. Kemudian cedera sendi di kaki bisa diupayakan ya agar tidak terjadi cedera. Itu kita hati-hati ketika berjalan. Syukur ketika berjalan itu diberi alas kaki ya, diberi alas kaki.
pakai sepatu itu bagus kalau kita mau olahraga itu. Kemudian jangan terlalu mengangkat beban yang berat. Ya kita tahulah, kita sudah tua dipaksakan bagaimana ya, kita itu hati-hati ya. Kemudian juga mau berolahraga itu kita gerak badan dulu, atau bahasanya itu pemanasan dulu ya. Biar apa? Biar tidak terjadi cedera. Jangan langsung tancap gas. Nah, kendaraan aja kan perlu warming up ya. Di warming up, dipanasi dulu baru gaspol. Nah, dan mau jalannya kalau udah tua itu terus sudah tidak langsung wes, tetapi bertahap. Nah, ini nanti akan bisa menjaga jangan sampai lutut kita itu menjadi cedera. Nah, jangan sampai itu. Kemudian pengapuran itu bisa diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung mineral. Ini bagi ibu-ibu ya, bisa diatasi. Juga bapak-bapak, makanan yang banyak mengandung mineral, juga vitamin K dan vitamin B kompleks. Pengalaman saya ketika saya mengkonsumsi ikan air tawar ya, ikan sungai, itu badan menjadi enak. Tetapi kalau mengkonsumsi ikan laut atau seafood, hati-hati. Bangsanya apa? Kepiting. Kemudian unus atau gurita. Ini hati-hati, itu kolesterol tinggi. Tetapi kalau kita makan ikan yang ada di sungai, seperti mungkin ikan bawal atau air payo ya, bisa juga bandeng, itu bagus malahan. Kemudian ikan mujair, wah bagus juga. Nah, bagus juga. Lele, nah itu bagus juga. Jadi perbanyak makan ikan-ikan dari air tawar atau air payo. Hindari sedapat mungkin dari air laut, seafood. Nah, jangan ya. Konon menurut cerita, ya kenapa kok air laut itu malah gitu ya. Jadi air laut ini garam khususnya itu memang bisa untuk mengawetkan kan, gereh itu katanya begitu. Ya. Ya, bahkan kalau binatang yang ada di laut itu semua halal. Walaupun namanya anjing laut, singa laut, itu insya Allah bila dimakan itu halal. Tapi yang ada di darat ataupun ya apalagi buaya darat, wah itu bahaya ya, tidak boleh itu. Nah, garam itu bagi yang terlalu banyak mengkonsumsi garam, akibatnya apa? Bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Namun kalau garam itu dikonsumsi ya tidak terlalu banyak ya, ketika masih berwujud kristal, kemudian kita konsumsi sedikit saja, seujung korek api itu ya, kemudian kita telan, itu insya Allah malah sebagai obat ya, karena itu mineral garam. Tapi ketika sudah dilarutkan di masakan, sudah diberi panas, nah itu yang kadang-kadang khasiatnya menjadi berbeda. Dia menjadi enak hanya di mulut atau di lidah, tetapi ketika masuk itu darah kadang-kadang nanti akan menjadi terlalu banyak garam, dan ini berbahaya untuk yang kena tekanan darah tinggi ya, ini ya. Jadi itu. Kemudian vitamin K ya, vitamin K ini bagus juga untuk tulang ya. Ada di mana ya, terutama ya, bisa juga Anda misalkan kalau guyonnya itu kolang-kaling ya, kolang-kaling vitamin K karena depannya K ya. Kemudian cakar, nah, sayur cakar itu katanya karena kan itu dari tulang juga ya, jadi itu vitamin K ya, vitamin K. Cakar ayam itu ya katanya
bisa untuk mengurangi juga itu pengapuran katanya begitu ya. Kemudian vitamin B kompleks ya, vitamin B kompleks karena ini juga bagus untuk tulang ya, bagus untuk tulang. Jadi kalau yang sudah berwujud obat atau pil itu biasanya di apotek itu dikatakan racian ya, racian pil kesel atau pil dengkul katakan begitu. Nah, itu terdiri dari tadi ada vitamin K-nya, kemudian juga ada obat tidurnya biar kita istirahat karena pengobatan yang efektif itu adalah istirahat. Kalau kita bisa istirahat, bisa tidur dengan nyenyak, maka insya Allah ya kesehatan kita itu makin terjaga ya, makin terjaga. Seperti itu. Jadi kalau di apotek kalau ada, karena ini kan tidak semua apotek itu ada. Kita bilang beli racian pil dengkul ataupun pil kesel, pil capek. Nah, ini pengalaman saya itu bagus juga untuk menghilangkan atau mengurangi kolesterol tinggi dan asam urat tadi. Konsumsi bagaimana? Itu biasanya kalau di tempat saya itu belinya 10.000 itu 3 paket. 3 paket itu satu paketnya terdiri dari 4 jenis tablet ya. Ya ada CTM-nya, ada vitamin K-nya, ada vitamin B kompleksnya kan begitu. Nah, itu nanti saya minumnya ketika mau tidur dan bangun tidur. Mau tidur satu paket, bangun tidur satu paket lagi. Jadi satu paket kan 4 tablet pluk ya. Nanti bangun tidur 4 tablet pluk. Nah nanti kalau belum makan apa nggak bahaya? Biasanya saya kasih pisang dulu satu buah pisang itu kita makan ya sambil kita minum obatnya tadi, pil-pil tadi. Itu insya Allah enak badan kita dan itu cepat untuk bisa mengurangi asam urat dan kolesterol. Karena sifatnya kalau kita pakai herbal itu bekerjanya lama. Nah ini spesifiknya begitu. Harus telaten, harus sabar. Kenapa dokter tidak merekomendasikan? Menurut pemikiran saya karena penelitiannya terhadap herbal ini kan masih minim ya, tetapi untuk obat-obat yang dijual itu biasanya sudah melalui penelitian dan melalui laboratorium. Oleh karena itu biasanya efektivitasnya pun juga berbeda. Tapi jeleknya apa? Satu soal harga. Jelas lebih murah herbal daripada obat-obat tadi. Yang kedua, itu efeknya terhadap tubuh, terhadap ginjal kita terutama ya, karena banyak minum obat-obat seperti itu, ginjal pun juga akan memberikan reaksi yang cepat juga ketika kemudian ginjal sudah tidak mampu, yaitu ginjal menjadi rusak. Apakah herbal tidak merusak ginjal? Bisa saja apabila pemakaiannya juga terlalu banyak, kemudian juga terlalu sering, kemudian tidak mengikuti kaidah yang ada, itu berbahaya. Ada yang pengen segera sehat kemudian merebus daun semboja itu, batang dan daun kamboja, hasilnya malah sak keluarga meninggal. Ada tuh pernah berita itu, karena ya mungkin hanya logika-logika saja, belum pernah ada penelitian sehingga fatal akibatnya. Jadi itu beberapa hal saya review lagi ya. Jadi sakit akibat dari asam urat dan kolesterol tinggi ini banyak diderita oleh orang-orang dari mulai 40 ke atas ya. Ini merasakan itu sekitar usia 40 ke atas ya. Apa gejalanya dari asam urat dan kolesterol tinggi? Antara lain bisa pundak ini pegel-pegel begitu,
mata berair, dalam bahasanya itu adalah lodoen, bloboen, begitu ya. Nah, kemudian bisa juga yang paling sering dirasakan itu adalah sendi-sendi kaki ini terasa sakit. Bahkan kadang-kadang kaki menjadi bengkak, ya, bengkak dan kemudian sulit ditekuk. Nah, ini gejala-gejala dari asam urat kolesterol tinggi. Kalau yang kolesterol itu spesifikasinya adalah pada persendian. Sendi ini yang biasanya bisa untuk atahiyat dengan baik, bisa ditekuk dengan baik, kemudian ini menjadi sakit. Nah, ini berarti sudah tinggi asam uratnya. Ya. Memang ada yang mengatakan ketika terjadi seperti itu, jangan kemudian dipijat. Karena kalau dipijat bisa memperparah. Karena apa? Pijatan-pijatan itu kadang-kadang kalau terlalu keras kemudian menjadi memar. Ini malah terjadi sakit. Yang paling baik apa? Ya, paling baik adalah diistirahatkan kaki kita. Ya, jangan mengangkat beban terlalu berat, jangan berjalan terlalu jauh, kemudian juga dikompres. Nah, itu bagus untuk menghilangkan bengkaknya. Ya, menghilangkan bengkaknya dengan jalan dikompres air hangat. Ya, air dingin bagaimana? Kalau tahan nggak apa-apa. Cuman yang paling efektif adalah dengan air hangat. Syukur kalau misalkan di pergelangan kaki atau di pergelangan tumit, nah itu pakai ember saja. Paling bagus lagi air hangat diberi garam. Nah, ini juga bagus ya, efektif ya. Berapa kali? Ya, pagi sore lah, silakan. Pagi sore kemudian dikompres ya. Kemudian penyebabnya apa? Ya, penyebab dari asam urat dan kolesterol naik ini karena tidak mengindahkan, terutama adalah pola makan. Pola makan yang salah. Artinya apa? Mungkin makan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini berarti lauknya juga banyak. Nah, ketika lauknya banyak, biasanya lauk yang disukai ketika muda. Ketika muda senangnya yang santan-santan, yang jeruan-jeruan, yang dingin-dingin atau yang pakai es. Nah, ini bisa menyebabkan asam urat dan kolesterolnya menjadi kambuh ya. Juga apa? Juga kurang gerak. Nah, kurang gerak apalagi sudah usia tua, sudah malas kemana-mana. Nah, maka akan lebih baik kalau Anda sudah tua, olahraga sekalian, jalan kaki ke masjid, sholat berjamaah. Bagus sekali. Apalagi yang laki-laki kan diwajibkan sholat berjamaah di musola atau masjid. Itu diniati juga sekalian melancarkan kaki ataupun tubuh, biar sekalian olahraga. Masjid sekalian silaturahmi. Nah, itu fungsi ganda. Kemudian juga faktor usia. Nah, usia kita yang sudah uzur, sudah mendekati kubur, kita ini tugas kita kalau sudah tua, apalagi seperti saya pensiunan, nunggu waktu sholat, nunggu adzan, dan nunggu disolati. Ya, jangan sampai Anda tidak nunggu sholat, tetapi segera disolati. Tempat yang paling sulit dijangkau dan paling jauh itu adalah musola atau masjid. Ke Amerika biasa, ke Australia biasa, kemana-mana biasa. Tapi ke masjid musola malah nggak pernah karena sulit dijangkau. Jangan sampai. Ke musola tidak pernah, ke masjid tidak pernah untuk sholat. Maunya kalau meninggal disolati di masjid. Nah, ini kan lucu kan jadinya. Maka mari seperti saya mengingatkan diri saya sendiri. Mudah-mudahan istiqomah. Selalu kita itu bisa beribadah dengan berjamaah. Syukur bisa selalu di masjid ataupun di musola kita. Ya. Kemudian adanya cedera.
Cedera ini disebabkan mungkin kecelakaan atau mungkin benturan yang tidak disengaja. Kita tua ini refleksnya juga sudah berkurang. Mau mengangkat kaki tinggi aja kelihatannya sudah tinggi, tapi belum yang gasruk lagi, kena kaki, kena dengkul, kena tumit. Nah ini maka kita hati-hati. Caranya gimana? Ya kalau kita berjalan itu pakai sepatu, kalau kita menggerak apa-apa tidak usah tergesa-gesa. Nah ini antara lain seperti itu. Kemudian terjadi pengapuran untuk ibu-ibu terutama. Nah, ini biasanya terjadi pengapuran karena biasanya mengeluarkan darah head tiap bulannya. Ini biasa terjadi pada ibu-ibu yang lemah, itu adalah di tumit biasanya, maka hati-hati. Kemudian upaya mengobati yaitu hindari kacang-kacangan, itu khususnya untuk asam urat. Kacang-kacangan itu kacang tanah terutama, seperti sambal kacang ya, itu yang dicampurkan menjadi pecel, ketoprak, kemudian apalagi gado-gado, tahu gimbal, yang pakai sambal kacang. Juga apa, kacang atom, kacang bawang, kacang telur. Nah ini yang kacang-kacang tanah itu, ini trigger untuk asam urat. Kemudian atasi kolesterol naik dengan mengurangi gorengan. Nah kolesterol gorengan itu dikurangi. Bisa kalau kangen gorengan ya buat sendiri biar minyaknya itu terjaga, karena kalau minyak itu sering digunakan menjadi kolesterol jahat. Juga jeruan, otak, lemak daging ya. Nah ini rumusnya benjol itu dihindari. Benjol itu apa? B-nya bayem, E-nya apa? E-nya emping, emping melinjo itu juga tidak bau. N-nya nanas, J-nya jeruan, O-nya otak, L-nya lemak. Nah ini kalau sudah kena asam urat tinggi dan kolesterol, maka benjol ini nanti bisa diingat ya. Kemudian juga mengatasinya dengan banyak minum atau minum yang cukup, terutama pagi hari minum hangat, air putih paling bagus 2 gelas misalkan. Nanti siang hari juga 2 gelas, malam hari 2 gelas ya. Paling tidak seperti itu biar apa, kotoran-kotorannya bisa larut ya. Kemudian nah ini herbalnya buat rebusan daun seledri, rebusan daun salam, rebusan daun alpukat, rebusan daun sirsat. Nah ini bagus ya. Kemudian untuk mengatasi kurang gerak itu silahkan terus berolahraga. Agar apa? Dengan olahraga ini insya Allah kita akan memperlancar ya aliran darah dan juga melatih fleksibilitas ya. Fleksibilitas itu kelenturan dari tubuh kita, terutama juga otot-otot kita ya. Kemudian faktor usia itu memang sudah jamak lumrahnya kita usia tua ya seperti ini adanya, maka kita perlu berhati-hati, jangan sampai terjadi cedera, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan cara apa? Menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Masa sudah tua masih senang begadangan, masa sudah tua masih senang rokok-rokokan, masa sudah tua masih senang minum alkohol. Nah ini kita tahu diri lah, kita sudah mendekati uzur, mendekati kubur. Silahkan dijaga di masing-masing dan kita siapkan sangu sebaik mungkin ya. Kemudian kita dianjurkan makan makanan yang mengandung vitamin K, vitamin B kompleks, dan juga mineral ya. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi Anda semua. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah jangan digunakan, karena itu adalah kekurangan dan kebodohan saya. Oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah,
keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, mari tingkatkan keimanan, selalu berdoa, mohon kepada Allah bahwa ini adalah hanya usaha. Allah lah yang akan memberi kesembuhan dan kesehatan kita. Oke, sekian dan demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa.